Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan peserta yang selanjutnya kepada saudara Misbahul Munir. Waktu dan tempat kami persilakan. La hayata wala islama illa bil da'wa wala da'wa illa bil muqaddimah wala muqaddimah khairun min salam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi inni a'udzu bika min hamdati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Ila hadratil kiram wal mukarram wal muazzam, pemimpin pondok pesantren Ahlul Tajam Abinaki Haji Badrul Solihin Al-Magistr, yang tidak lupa seluruh guru-guru pondok pesantren Ahlul Tajam yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau semua. Semoga disehatkan badannya, amin, dipanjangkan umurnya, amin, dan diberi rezeki yang halal dan barokah, amin, amin ya robbal alamin. Yang tidak lupa saya kepada Dewan Juri Al-Ustaz Samsul Bahri dan Al-Ustaz Fajid, semoga disehatkan badannya, amin, dipanjangkan umurnya, amin, dan diberi keturunan soleh dan solehah. Pertama-tama, yang paling utama yang diutamakan oleh para alimul ulama, tiada kata, tiada syair yang pantas kita ucapkan di tempat yang makmur ini kecuali dengan kita membacakan syukur. Tiada kata, tiada syair yang pantas kita ucapkan di tempat yang mulia ini kecuali dengan kita mengucapkan puji. Tiada kata, tiada syair yang pantas kita ucapkan di tempat yang suci ini kecuali dengan kita membacakan puji kepada pemilik alam semesta, pencipta insan manusia, pembolak balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga kita dicurahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad berserta sahabatnya hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema tiangnya dunia empat perkara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tarbiyatul Abror, qiyamud dunya fi arba'ati asa, awwaluha bi ilmi ulama, yang pertama adalah ilmunya para ulama, wasaniha bi adilil umara, yang kedua adalah pemerintah yang adil, wasalihah bi saqwatil agniya, yang ketiga adalah kedermawanan orang-orang yang kaya, yang keempat adalah warabi wa fidu'il fuqara. Walaula ulama akulun nas ma'lum aktu kami bisa ulama walaula bisaqwatil aqniya la halaka fuqara walaula budal fuqara la aqul samawati wal ardh. Kalau tidak ada ilmunya para ulama, maka binasalah orang-orang yang bodoh, dan jikalau tidak ada keadilan bagi orang-orang yang memegang kekuasaan, niscaya manusia akan memakan manusia sebagaimana serigala memakan hewan, dan jikalau tidak ada tanpa kedermawanan orang-orang kaya, maka akan binasalah orang-orang fakir, dan jikalau tidak ada doanya orang-orang fakir, maka dunia akan hancur. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tarbiyatul Abror, para ulama mengembangkan tugas yang sangat besar, yakni amal ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak seluruh umat manusia agar memeluk agama Islam dengan penuh iman dan takwa. Oleh karena itu, para ulama dengan ilmu yang milikinya akan menyinari hati seseorang sebagaimana matahari menyinari bumi, bulan purnama menyibak penuh kegelapan malam. Adalah keharusan sebagai para ulama, para kiai untuk mengamalkan ilmu yang milikinya dan tidak boleh menyembunyikannya. Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam Imam Ibnu Malik berkata, hari kiamat nanti para ulama, para kiai akan ditanya seberapa banyak ilmu ia sampaikan, seberapa banyak ilmu ia diajarkan kepada orang lain, bahwa Nabi akan ditanya tentang kaumnya. Nabi menerangkan bahwa para ulama
para ulama dan tiangnya dunia dan pewarna Nabi. Itulah sebab yang pertama kenapa ulama jadi tiangnya dunia. Sebab yang kedua adalah bi'adil umaro, pemerintah yang adil. Mari kita berdoa agar supaya pemerintah yang ada di Indonesia diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keadilan bagi seluruh dan masyarakat warga yang ada di Indonesia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu ummarikumul ladzi tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tasiluna alaihim wa yasiluna alaikum wasarahu umarikumul ladzi tughadunahum wa yabghudunakum wa ta'aduna bihim wa ya'aduna bikum. Dari hadis yang berbeda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sifani min ummati idza sholat nas wa idza fasada nas. Jika pada umatku, jika baik maka baiklah manusia, jika rusak maka rusak ya. Kepada tergantung pada ulama dan umaronya. Sebab yang ketiga adalah biadil, yang ketiga adalah bisaqwatil aqniyah, kedermawanan orang-orang kaya. Yang keempat adalah warabi doaiku. Dua elemen jadi tiangnya dunia bahwa dalam kesimpulan dalam individu, dalam masyarakat mempunyai tugas dan kewajiban yang harus kita laksanakan, yaitu dengan saling tolong menolong sesama elemen manusia dan saling mengasihi dalam sesama manusia. Sekianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata dari lisan saya, ucapan saya atau sifat pribadi dalam diri saya, mohon dimaafkan sedalam-dalamnya. Wal hitamin wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.